Halo semua, salam mandiri dan terbuka. Mbak, GKSBS punya logo nggak ya? Kalau Oh, ada, apa sih artinya? oke. Ya. Sudah dengar tadi pertanyaan, apakah GKSBS punya logo? Kalau punya, apa artinya atau maknanya? Oke, di video ini saya akan membahas mengenai makna logo GKSBS. Kita mulai. Oke, sebagaimana mestinya suatu lembaga resmi, tentu GKSBS punya logo. Mana? Belum keluar. Ya, mungkin tidak asing logo GKSBS bagi jemaat GKSBS. Nah, seperti inilah logonya. Oke, ada 3 icon. Pertama, salib, kemudian 7 daun, kemudian ada 4 garis. Oke, kita mulai dari salib. Nah, tentu lambang salib ini merupakan identitas dari GKSBS. Identitas bahwa Kristus adalah identitas diri gereja. Jadi sudah jelas bahwa GKSBS itu mempercayai karya keselamatan Allah melalui salib, yakni Yesus Kristus yang disalib. Selain itu, hal yang terpenting ini mengingatkan bentuk pemerintahan atau pemahaman pemerintahan gereja dalam secara teologis. Apa? Yaitu kristokrasi. Pemerintahan secara teologis GKSBS adalah kristokrasi. Apa itu kristokrasi? Kekuasaan tertinggi di dalam gereja ada pada Kristus. Melalui firman dan roh, Kristus memerintah gereja. Lalu para pemimpin seperti para majelis adalah pelaksana yang sepenuhnya tunduk kepada firman Allah. Itu mengapa gambarnya salib. Sudah jelas bahwa salib ini melambangkan identitas gereja Kristen Sumatera bagian selatan, yakni Kristus Yesus sebagai penguasa tertinggi. Oke, saya awas kalau ada yang ragu-ragu apakah GKSBS itu mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lihat logonya. Oke. Kemudian logo yang kedua. Ada 7 daun. Dan di daun ini ada 2 warna. Warna hijau muda dan hijau tua. Apakah itu? Nah, jadi daun ini adalah daun cengkeh. Bukan daun kopi, bukan daun karet, bukan daun sawit, tapi daun cengkeh. Nah, daun cengkeh adalah lambang berdirinya sinode GKSBS yang dimulai oleh 7 klasis pada tahun 1987. Oke, ini 7 klasis itu. Ada Palembang, kemudian ada Belitang, kemudian ada Bandar Jaya, kemudian ada Sputiraman, ada Metro
Sri Bawono, dan Tanjung Karang. Ini adalah 7 klasis yang bersepakat untuk membangun atau membentuk atau mendirikan Sinode GKSBS di tahun 1987. Nah, disclaimer saja ya, tentu apa yang akan saya mau jelaskan ini adalah hasil apa yang saya cari tahu di masa itu, di tahun 1880-an, dan sumber mengenai keadaan Sumatera berkaitan dengan daun cengkeh. Nah, jadi ini tidak tertulis ya di dalam profil GKSBS websnya begitu. Ini murni apa yang saya peroleh berkaitan kondisi Sumatera. Baik. Mengapa ya? Ini karena saya timbul pertanyaan, mengapa GKSBS memilih daun cengkeh? Jadi cengkeh kita tahu ya, pada masa-masa dulu cengkeh itu termasuk dalam rempah-rempah. Boleh dicari. Jadi lebih, bahkan bisa dikatakan lebih daripada sekedar rempah-rempah. Sejarah singkat saja bahwa ada beberapa periode. Yang pertama, di zaman kerajaan, cengkeh menjadi komoditas penting dalam perdagangan antar kerajaan di Sumatera, bahkan sampai ke luar negeri. Ya, banyak kerajaan-kerajaan atau negara-negara lain yang singgah di Nusantara karena terkenal dengan cengkehnya. Terutama dalam kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, begitu dikenal sekali sebagai pusatnya penghasil cengkeh terbaik pada saat itu. Kemudian di zaman kolonial, pada masa kolonial Belanda, perkebunan cengkeh di Sumatera itu berkembang pesat karena memang betul-betul dikelola. Ingat bahwa cengkeh adalah rempah-rempah, jadi Belanda tahu penting ini berharga, maka dikelola dengan sedemikian rupa. Dan Belanda menjadikan cengkeh sebagai komoditas utama ekspor dan mengendalikan perdagangan. Itu yang kedua. Kemudian periode yang ketiga adalah pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, cengkeh tetap menjadi primadona. Ya meskipun ada kemerosotan dalam pengelolaannya. Begitu, ada pasang surut dengan berbagai faktor begitu. Nah, sehingga akhirnya kalah dengan persaingan internasional begitu. Jadi cengkeh itu adalah satu daun yang penting, buahnya yang penting. Jadi cengkeh itu penting sekali pada masa itu dengan harga yang mahal dan semua orang membutuhkan sampai ke luar negeri. Nah, selain dari 3 periode itu, cengkeh dari segi ekonomi, kita bisa belajar bahwa cengkeh pada masa itu adalah sumber mata pencaharian paling banyak yang dimiliki oleh penduduk Sumatera. Mengingat perkebunan cengkeh itu menjadi sumber pendapatan utama. Jadi menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan tentu mendukung perekonomian yang regional. Kemudian melihat dari periode itu, cengkeh di Sumatera dikenal dengan kualitasnya, bahkan sampai ekspor ya, menghasilkan devisa bagi negara. Jadi jika melihat kembali sekilas sejarah tentang si cengkeh, siapa itu cengkeh, seberapa berharganya cengkeh gitu. Tidak hanya di Sumatera tetapi Nusantara, bahkan internasional, karena buktinya para bangsa-bangsa asing rela masuk bahkan menjajah Indonesia, salah satunya karena Indonesia punya cengkeh. Nah, menurut saya pribadi ini merupakan hal yang sangat bijaksana. GKSBS begitu bijaksana memutuskan mengambil
daun cengkeh sebagai logonya. Tentu ini mengingatkan akan akar budaya GKSBS yang berkaitan erat dengan masyarakat lokal, yaitu Sumatera bagian selatan. Dan kemudian mengingat dari perjalanan cengkeh ini juga mengingatkan kita berkaitan dengan kerja keras, kemudian juga ketekunan dan kemandirian, dan tentu sejalan dengan nilai-nilai luhur yang ditanamkan oleh GKSBS. Dan tentu ini terus diingat ya sampai sekarang, karena GKSBS gereja yang mandiri dan terbuka. Itu untuk sampai sekarang terus dimaknai dan dihidupi supaya bisa hidup. Kemudian 4 garis warna biru, apakah itu? Mengingat kembali bahwa GKSBS itu didirikan oleh 7 klasis. Nah, 7 klasis ini ada di 4 provinsi. Di mana saja itu? Ada di Provinsi Lampung, ada di Provinsi Sumatera bagian selatan, ada di Provinsi Jambi, dan di Bengkulu. Jadi 4 provinsi itu dilambangkan dengan 4 garis warna biru. Nah, mengingat makna dari logo GKSBS, tentu ini menegaskan bahwa Gereja Kristen Sumatera bagian selatan bukan gereja suku. Jadi mau kamu suku apa saja boleh bergabung di GKSBS. Lihat sendiri, GKSBS itu macam-macam suku. Bukan hanya suku Jawa, macam-macam. Nah, tentu ini tergambar dalam motonya, yaitu gereja mandiri dan terbuka. Nah, jadi gereja GKSBS menjadi gereja yang memiliki keragaman dan menghargai keragaman baik suku dan latar belakang budaya, sesuai di mana gereja GKSBS berada. Menarik, sekali lagi ingat logonya dan sejarahnya, maknanya. Jadi GKSBS bukan gereja suku. Oke, sekian informasi berkaitan dengan logo GKSBS. Dan jika ada pertanyaan, silakan komen saja, begitu. Dan oke, saya akhiri video ini. Salam kasih, mandiri, dan terbuka.